Semangat pagi, pagi, luar biasa, tetap semangat Astratek. Saya di sini memakai KAL dengan NIM 07 2025 0067 ingin mereview ulang materi yang diberikan pada mata kuliah alat kerja bengkel dengan dosen pengampu Bapak Luki Pamadeprian dan instruktur pengampu Muhammad Zainal Arifin. Nah, di sini juga saya mengenakan alat-alat safety yang harus digunakan. Yang pertama itu ada safety helmet di sini, yang kedua itu ada safety glass, terus kemudian ada safety glove, kemudian juga ada vest, kemudian celana ini, dan ada juga safety shoes. Oke, langsung aja kita ke materinya. Oke, selanjutnya di sini tuh ada refraktometer ini untuk mengukur kelayakan pakai air aki. Nah, pertama-tama cara menggunakannya itu harus kita kalibrasi dengan menggunakan air suling. Nah, teteskan sedikit saja. Nah, oke. Kita tutup dan kita lihat. Oke, di sini udah terkalibrasi ya. Oke, udah. Kita lap. Nah, untuk mengetahui air aki itu masih layak atau tidak, kita perlu melakukan pengetesan pada 6 panel. Nah, namun saya mencontohkan saja menggunakan satu panel ini. Oke, kita teteskan sedikit. Oke. Kita dapati di sini itu tandanya dia sudah tidak layak pakai karena terdapat pada angka di bawah 10. Nah, begitu. Nah, untuk melakukan pengecekan juga kita harus di tempat area yang mendapati sinar atau terang. Seperti itu. Oke. Oke, di sini kita bakal ke common tools. Oke, langsung aja. Di sini ada adjustable wrench. Ini. Kemudian ada crowbar. Selanjutnya di sini ada wrench yang fungsinya untuk memotong pipa ya. Selanjutnya di sini ada L handle. Selanjutnya di sini ada soket. Ini juga. Nah, di sini ada short extension. Di sini ada extension. Oke, di sini ada plastic hammer. Selanjutnya ada copper hammer. Nah, yang di sini rubber hammer. Selanjutnya ini ada gasket. Di bawahnya lagi ada magnetic pickup tools yang fungsinya untuk mengambil barang yang terbuat dari logam magnet yang terjatuh atau di area yang sulit dijangkau. Selanjutnya di sini ada tangki. Di sini ada punch and chisel. Di sini ada di handle. Di sini ada combination wrench. Nah, di start key. Selanjutnya di sini ada ratchet. Di sini ada short extension. Di sini ada soket juga sama. Di sini universal joint socket. Dan di sini long socket. Di sini ada T-sliding bar. Ini. Contoh di sini ada vice grip. Ini long nose
long nose plier. Kemudian di sini ada screwdriver cross dan minus. Nah, di sini ada combination plier. Di sini juga sama long nose plier, dan di sini ada cutting plier. Selanjutnya di paling bawah ini ada ball peen hammer. Lalu ada plastic hammer. Nah, di sini ada filler gig yang fungsinya untuk mengukur celah. Selanjutnya di sini juga ada sama kayak tadi, punch and chisel. Nah, di sini ada open wrench. Dia dua-duanya berbentuk seperti huruf C. Selanjutnya di sini ada multitester atau avometer. Gunanya itu bisa untuk mengukur tegangan, hambatan, dan juga arus. Nah, kali ini kita akan coba ukur tegangan dari si aki ini. Ya, pertama-tama kita tempelkan dulu ke jarum plusnya yang merah, baru yang hitam ke minus. Oke. Keluar hasilnya 9,82 yang menandakan aki tersebut dalam kondisi tidak layak pakai, karena normalnya itu aki berada pada tegangan di angka 12 sampai 13,8. Oke, di sini lanjut ke alat hidrometer yang fungsinya itu untuk mengecek atau mengetahui kualitas dari air aki itu masih layak pakai atau tidak. Oke, dan langsung aja kita contohkan. Sebenarnya seharusnya untuk mengetahui aki tersebut masih layak atau tidak air akinya, kita harus mengecek keseluruhan dari panelnya. Cuman saya hanya memberi contoh untuk satu panel saja. Nah, didapati hasil dari pengecekan ini, si air ini berada pada warna merah, yang berarti itu recharge atau sudah tidak layak pakai. Gitu. Oke, selanjutnya di sini ada baterai tester yang fungsinya itu untuk mengecek kondisi dari baterai aki. Ya, langsung aja kita coba untuk cek kondisi baterai aki tersebut ya, yang ini. Nah, di sini tuh jarum yang merah ini gunanya untuk kita colok ke yang tanda plus ya, yang di sini, yang ini ke minus. Oke, kita coba. Oke. Nah, karena tadi si indikator ini nggak sampai ke warna yang merah, kuning, sama hijau ini, dia cuma ke yang biru, yang putih ini, nggak sampai ke warnanya, masih di putih-putih, menandakan aki itu sudah selap atau tidak layak. Oke, di sini kita akan mempraktekkan cara pakai dari common tools. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran silinder menggunakan dial bore gauge dan juga vernier caliper beserta kalibrasi menggunakan mikrometer. Oke, pertama kita akan mengukur si silinder dulu. Pertama kita ukur. Oke, di sini didapat pengukurannya, sudah pengukuran adalah 81,90. Selanjutnya di sini kita bulatkan menjadi ke 82,00 mm. Oke, karena ini sudah terkalibrasi si dial bore gauge ya, saya akan memberitahu cara mengkalibrasi saja. Jadi si dial ini dipasangin replacement board sesuai dengan pengukuran diameter awal dan juga si washernya. Selanjutnya kita tinggal taruh di sini, kita tempelkan, lalu kita putar si angka di mikrometer ini menjadi 82,00 mm.
dan pastikan jarumnya juga berada pada angka 0. Oke, jadi kita akan melakukan pengukuran pada silinder dengan dial gauge ini. Yang pertama itu ada top, ada 3 top, mid dan bottom, beserta ada sumbu X dan sumbu Y. Oke, selanjutnya kita lakukan pengukuran di yang sumbu X dulu, yang top. Oke, didapat di sini ukurannya adalah 82,03 mm. Oke, selanjutnya saya akan hanya mencontohkan cara pengukuran X dan Y aja karena mungkin terlalu lama. Oke. Y-nya juga di sini Y1, artinya bottom top itu juga menunjukkan hasil 82,03 mm. Oke, selanjutnya kita sudah mendapatkan hasil pengukuran dari si silinder ini, yaitu ada di X1-nya 82,01 dan seterusnya. Jadi untuk mengetahui si silinder itu overall atau enggak, kita bisa ukur dengan cara pengurangan X1 dengan Y1, X2 dengan Y2 dan seterusnya. Jadi sini tunjukkan hasilnya itu 0, X1-nya, X1 dikurang Y1, X2 dikurang Y2 sama dengan hasilnya 0,03. X3 dikurangi Y3 sama dengan hasilnya 0. Jadi bisa disimpulkan silinder dari hasil ukuran ini adalah oval. Selanjutnya kita akan melakukan ukuran untuk oversize, yaitu diameter yang paling besar, yaitu 82,05 dikurang dengan diameter awal 81,90 dan didapatkan hasilnya itu berarti kan 0,15. Jadi oversize itu minimal itu 0,25 mm dan maksimal adalah 2 mm dengan kelipatan 0,25. Jadi untuk mengetahui kita oversize ke yang mana, kita oversize ke 0,25 karena ini adalah angka yang paling dekat dengan 0,15. Oke, lanjut ke alat selanjutnya yaitu baterai charger. Nah, di sini ada baterai charger. Pertama itu ada indikator-indikator dulu. Yang ini tuh tergantung dari si baterai akinya ini. Dia berapa ampere ya. Nah, selanjutnya di sini ada indikator untuk mengetahui arus dari si baterai charger ke aki tersebut. Nah, oke, selanjutnya langsung aja kita coba colokin. Kita nyalain dulu ya. Kita setting pilih ke yang 20 sampai 80 karena si baterai aki ini 45 ampere. Oke, kita ada nyalakan. Nah, kita sampai tertukar ya teman-teman. Ini yang merah ini untuk tanda plus dan kita harus colokan terlebih dahulu, kita pasangkan terlebih dahulu ya. Oke. Nah, kita pasangkan juga yang sebelahnya yang tanda minus. Oke, sudah. Nah, seperti inilah cara penggunaan baterai charger. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan juga playmeter yang disambungkan ke multitester. Nah, jadi si playmeter ini penggunaannya berkaitan dengan baterai charger seperti itu. Oke, kita coba ya. Di sini kita pasangkan dulu ke colokan yang ini yang ada tulisan ampere. Kita nyalakan. Lalu kita masukkan ke kabel dari yang si sumbu plusnya ini. Nah, ntar bakal keluar hasil arus ampernya ini berapa buat yang menuju ke si aki. Perhatikan di sini ada rumus cara menghitung lama pengecasan aki. Yang pertama ini ada ampere AH atau kadang-kadang ampere hour. Itu bisa dilihat dari si baterai akinya gitu. Nanti di bawahnya ini AH per A ya. A itu yang artinya ampere. Nah, itu juga bisa dilihat diukur dari si playmeter. Ini ada koefisien yang berarti
Maksudnya ini koefisien kesehatan dari baterai aki tersebut. Misal kayak kesehatannya 85 sampai 90%, kita pakai di angka 1,1 atau sampai 1,2 gitu. Lalu nanti akan ketemu hasil dari lama pengecasannya seperti itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran menggunakan vernier kaliper dengan ketelitian 0,05 mm. Vernier kaliper ini berfungsi untuk mengukur diameter dalam, luar, dan juga kedalaman dari si silinder ini. Oke, langsung aja kita ukur. Yang pertama itu diameter luarnya dulu. Kita ukur, kita rapatkan dan kita kunci. Oke, setelah dikunci kita coba lihat. Di sini itu keluar hasilnya 98, 98,30 mm. Oke. Oke. Kita langsung ke yang diameter dalamnya. Lalu kita rapatkan. Lalu setelah rapat kita kunci dulu. Dan di sini itu tertera diameternya 83,80 mm. Oke, selanjutnya kedalamannya ya kita masukkan yang ujungnya ini, kita ke pinggirin ininya. Oke, sini lalu kita kunci. Oke, kita lihat hasilnya. Hasilnya itu 80, 80,65 mm begitu. Ya mungkin sekian vernier kaliper. Oke, kali ini kita akan mengukur ampere dari fuse menggunakan multitester atau voltmeter. Jadi fungsi fuse ini untuk menstabilkan arus ampere. Oke, kita nyalakan dulu. Kita setting ke home untuk mengukur fuse ini. Oke, tertera di sini hasilnya 0,2, di mana itu menandakan si fuse ini masih dalam kondisi bagus dan layak pakai karena masih di bawah angka hasil dari rata-rata normal.